Ulil hadirat sekalian, sebagai mukadimah majelis salim kita mulakan dengan Ummul Quran, yaitu dengan surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah itu limaksudil mu'min adalah apa saja hajat daripada kaum muslimin dan mukminat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semua akan tercapai dengan surah Al-Fatihah. Wabil khusus bagi pelajar yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau ada pelajar punya hajat, semoga Allah sampaikan hajatnya. Dan kami memberitahu jemaah Wuladi Ashraf sekarang sedang berada di Mesir menjalani Adlen atau ke sekolah. Jadi beliau sebelum ini mengganti saya mengajar di sini. Maka minta kepada semua jemaah untuk mendoakan semoga beliau berjaya dan cemerlang. Begitu juga anak-anak kita besok ada keputusan PSLI. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi jemaah tak usah dusta sangatlah. Tapi apa saja keputusan terima dengan hati yang happy, jangan hibur sangat. Sebab rendah atau pilih itu kalau berikan anak semangat, InsyaAllah pada tahun-tahun mendatang juga akan lebih baik. Jangan mudah putus asa, InsyaAllah. Dan semua jemaah semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan rezekinya, seperti segala apa yang Allah berikan kepada kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi bil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله يوم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, masih kurang lagi cuti? Takut. Karena sudah tiba masanya untuk kita bertugas kembali. Memang tidak ada pahala yang lebih besar dari Allah melainkan belajar agama. Walaupun dan tua-tua dan umur digalakan belajar sampai ke lubang lahat, sampai akhir hayat. Dan itu perjanjian Allah sejak dari awalnya ilmu lah yang melebihi daripada segala galanya. Dan ilmu itulah yang akan membawa derajat yang tinggi di sisinya. Dan ilmu juga lah yang dapat mengakhiri hayat orang itu dengan husnul khotimah. Bukan kita tahu agama, tetapi karena kita ingin dalam diri dapat mengakhiri hayat kita dengan belajar. Siapa yang diwafatkan Allah sedang dia masih dalam belajar, maka orang itu syahadah, digolongkan dan diberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menerangkan berkenaan tentang surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ini perlu disampaikan dan dipahami. Ini penting. Surah halaman 133. Surah Al-Ghashiyah ini ayat tergolong dalam golongan Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya 26 ayat sahaja. Ya,
Itu surah yang ke-88. Surah yang ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? Jangan takut-takut. Ya, tegas, dulu betul-betul. Maksud. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat besar dan nikmat-nikmat kecil. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Ini pertanyaan. Sudahkah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Jawabannya apa? Sudah. Bagi orang belajar, jawabannya na'am, sudah. Bagi tak anggap belajar, belum. Dia akan terperanjat nanti apabila terjadi tsunami, gempa bumi, angin taubat, dan macam-macam lagi bencana alam yang semua itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Tapi bagi orang belajar tahu, kalau Rasulullah SAW itu dalam suasana mendung, dalam keadaan gelap gulita, Rasulullah itu pergi ke masjid. Kenapa? Di masjid itulah tempat perlindungan yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggal pun biar meninggal dalam masjid, betul tak? Problem bagi orang yang tak pernah pergi masjid, bagi orang yang tak pernah belajar agama di masjid, mereka hanya pergi ke gelang saja. Nanti dia bingung nak pergi mana, nak pergi gelang ke pergi masjid. Maka kalau pergi masjid, karena kita ada di masjid, meninggal di masjid tak apalah. Tapi kalau meninggal di tengah jalan, terkapar di jalan raya, terguling-guling tak longkang, meninggal kat tempat jual ikan dengan apa? Punya mana? Mana ada duit? Di masjid. Tak rugi pergi masjid. Kalau meninggal di masjid, tentu orang masjid itu pergi ambil wudu dan mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalaulah meninggal dunia di masjid dalam keadaan berwudu, mati itu mati syahid. Ini diterangkan dalam al-hadis, man atahu malakun wa huwa fi wudu'in u'tiya syahad. Siapa orang yang didatangi malaikat maut untuk dicabut nyawanya sedang dia dalam berwudu, u'tiya syahad, pahalanya seperti orang itu mati syahid. Oh. Ya, kebiasaan orang yang biasa pergi masjid tak usah bingung lah, tahu di mana bilik air, mana tempat sholat, untuk berumpan tiga berapa semua tahu. Tapi problem orang yang tak tahu masjid, dia tanya mana bilik air, mana tempat sembahyang, bingung dia. Nasib baik ibu belajar agama. Ya, ini dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat berikutnya, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Oh, dia katakan pada hari itu banyak wajah-wajah yang tunduk, takut dan dalam keadaan hina-hina. Takut. Orang ketika itu takut sebab keadaan sudah seram, khawatir, bimbang, kemana kita berlari. Ayat yang lain mengatakan, ainal mafar, di mana tempat kita berlindung, di mana tempat kita lari. Ketika itu manusia sudah sadar, dah sadar artinya ketika itu. Oh, maka diberitahu bahwa pada ketika itu manusia terutama sekali di padang mahsyar, manusia itu bermacam-macam wajah. Artinya
beraneka ragam keadaan wajah manusia. Ada yang merasa takut, ada yang dirinya mukanya sudah kelam, hitam kelam, ada banyak debu karena dosa-dosa yang dia buat belum sempat bertaubat. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Ayat yang ketiga menerangkan amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Maksudnya bekerja keras di situ dia bingung, dan dalam keadaan tunduk dia bingung, pucat letih payah, tak tahu apa nak buat, tak ada perasaan tenang. Kenapa? Dah banyak dosa. Tasla naran hamiyah, itu ayat yang keempat. Mereka itu memasuki api yang sangat panas. Reket an-nar, neraka. Tusqa min ainin aliyah. Yang kelima, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Air minumnya panas, menggelegak-gelegak. Kalau diminum, perutnya putus. Ya, oleh karena namanya orang haus, air panas pun konon mau menghilangkan haus. Tidak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ayat yang ke-6. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri. Dalam ayat yang lain, pohon itu disebut pohon zakum, kayu zakum. Apa itu? Kayu zakum itu pohon ataupun kayu yang sangat pahit. Tidak ada lagi makanan, hanya itu yang berduri, yang pahit. Ya, makanya orang ahli neraka itu. La yusmin wa la yughni min ju'. Ayat yang ke-7, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Maksud tak menggemukkan di situ, ya kita tahu tak menggemukkan. Ini maksudnya tidak mendatangkan apa-apa kebaikan ke dalam tubuh. Dia tidak menggemukkan dalam arti tidak ada vitamin, tak ada apa-apa gizi ataupun khasiat, tidak ada. Wala yughni min ju', dan tak menghilangkan lapar. Makan banyak pun tetap lapar. Inilah akibat orang yang lalai di dunia. Tak mau sholat, tak mau ibadah, tak mau sedekah. Wah. Berikut ayat yang ke-8 ini insyaallah kita punya bagian. Wujuh yawma idzin na'imah. Pada hari itu juga banyak wajah-wajah yang berseri-seri. Semoga termasuklah kita, ya, ahlul ilm, orang yang berilmu, yang menyokong Islam, yang memperjuangkan Islam, orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada wajah di situ dalam keadaan bersinar-sinar, berseri-seri. Kenapa? Happy, gembira. Wujuh yawma idzin na'imah. Ya, kalau orang berseri-seri itu biasanya orang happy, tak kurang makan, tak kurang minum, ya, semuanya ada. Tak sama dengan orang-orang kampung yang hidupnya susah hari-hari. Kemudian tak mencukupi hidup cara untuk menyerah hidupnya, sakit, tak kuat beli obat dan macam-macam lagi lah. Dalam keadaan seperti itu baru umur 45 dan macam umur 85. Pasal apa? Hari-hari susah. Tapi bagi orang-orang yang senang, happy hidupnya, segalanya ada, maka orang itu nampak muda. Umur sudah 62 macam umur 45. Betul tak? Pasal apa? Hari-hari happy.
Penyakit pun tak banyak. Masalah apa? Happy. Ya penyakit ini kan macam-macam. Penyakit itu kadang-kadang datangnya dari proses itu sendiri. Ada kadang-kadang kuman datang ke masuk dalam dia. Ada kadang memang badannya sudah sehat. Ibu bapak sekalian, mau tak kita malam ini diberikan, saya hadiahkan apa bayar? Kesehatan. Betul? Yang pertama, ini perlu belajar juga mana bayar tuh. Ini free. Yang pertama, kalau Anda mau sehat, ini amalnya orang-orang zaman dahulu. Belum banyak dokter. Apa dia? Mandi sebelum subuh. Boleh, itu tak akan ulang lagi tahu. Mandi sebelum subuh. Sejuk ke, panas ke, asalkan mandi sebelum subuh. Dan itu dapat mengurangkan berat badan. InsyaAllah. Sebab memang kajian dari semua dokter-dokter pun kalau kita sering mandi, berenang, badan kita kurang. Ya. Jadi zaman dahulu orang-orang belum banyak dokter pun dia mengamalkan mandi sebelum subuh, seterusnya dia mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu dapat menyehatkan tubuh badan dan rohani. Dan dalam sujud lebih sedikit daripada sembahyang biasa. Sujud membaca tasbih subhana rabbil a'la yang paling tidak 11 kali. Bukan 3 kali, 11 kali. Kenapa? Supaya lama. Ilmu kedokteran telah memberitahu bahwa dalam kepala kita ini ada ruangan udara yang itu perlukan suplai darah. Apabila orang itu sujud, darah itu turun, menghilangkan stres. Itulah lama-lama. Itulah amalnya orang dahulu. Sembahyang tahajud, bergerak Allahu Akbar, tangannya bergerak. Allahu Akbar, bergerak lagi. Rukuk bergerak lagi, sujud bergerak lagi, bergerak sampai 8 rakaat. Insya Allah bergeraknya badan dan sujudnya lama, itu dapatlah mendatangkan kesehatan zahir dan batin. Itulah amal orang dahulu. Tapi jangan sekali-sekali continue tiap malam. Coba, sebetulnya sembahyang malam itu kalau dah biasa enak. Bagi yang tak biasa susah. Jadi yang tak biasa biasakan. Orang tak biasa punya tahajud, tak senang tahajud, dia gelisah, dia tidak enak, dia tidak sedar. Maka dia sembahyang, dia akan sehat sampai akhir hayat. Ya ada bacaan kan yang amalannya banyak sekali ini. Ya. Amalannya dengan tahajud saya masukkan dalam buku amalan rutin, baca selawat, membaca ayat-ayat istighfar, selawat banyak. Semuanya itu dapat mendatangkan kesehatan zahir dan batin. Itu diterangkan dalam al-hadis, kesehatan itu dengan salat tahajud. Itu pada zaman-zaman dahulu sudah diamalkan. Orang dahulu itu walaupun tak banyak dokter, sehat-sehat barangnya. Sanggup kerang pitok itu penuh berjilid-jilid. Orang sekarang dokter semakin banyak, hospital tak muat. Sampai tak ada kapten. Mulai pagi sampai tengah hari tengah umur lagi. Padahal apa? Banyak sangat orang sakit. Nah, ada tabung juga ya? Tabung. Ini tabung sudah 2 bulan lebih tak tabung tahu. Ibu-ibu kena jemaah takhir. Yang akhirnya tabungnya ya Allah Akbar. Yang akhir insyaAllah diberkati Allah. Yang kedua, yang ketiga ya. Pertama tadi apa? Mandi, yang tahajud. Dan kalau boleh setelah sujud yang terakhir 1 menit paling sedikit sujud. Dan di situ kita adakan satu permohonan dalam sujud yang dinamakan munajat dalam sujud. 1 menit untuk memenuhi ruangan udara, ruangan yang kosong di kepala dengan darah. Itulah menghilangkan stres dan sakit. Itu nama-nama itu. Oh, itu amalnya orang zaman dahulu. Yang keempat,
minum pagi-pagi sebelum sarapan, sebelum makan apa-apa dengan air putih. Jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk, sedang. Dan kalau Anda punya madu yang pure, taruh 1 sudu makan di air yang agak suam itu. 1 sudu makan, dalam kita diterangkan 2 sudu air teh. 2 sudu teh. Sudu dikit lah. Tapi cukup seperti 1 makan, 1 sudu makan itu 1. Taruh kacau dan diminum pagi sebelum sarapan datang. Kalau sebut masalah asal, tak usahlah kita cakap panjang-panjang. Semua dokter, Rasulullah, sahabat, itu sebab itu semua sari-sari padi daripada lebah yang dia datang mengambil harum manis di bunga-bunga kan. Wah, yang kalau kita lihat dalam buku yang berwarna kelabu, boleh lihat apa itu khasiat madu, apa kata Rasulullah tentang madu, apa dalam Al-Quran, sampai Al-Quran itu ada 1 surat namanya surah lebah. Ada tak? Surah lebah itu surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Jadi kita di rumah masih ada madu. Ya Pak ya? Masih kita apalah yang pure, yang bagus. Kalau mau tahu macam mana yang pure, nggak tahu semua? Betul? Macam mana nak tahu madu ini asli? Tahu tak? Awak tuang sama paper, kertas. Kalau tak tembus, itu original, itu pure, itu asli. Tapi kalaulah keluar basah, itu gula. Kertas, tuang. Kalau cair dan tembus ke bawah, itu bukan madu, itu campuran. Senang saja. Ataupun Anda letakkan kepada sudah itu, dia tidak cair. Dia macam timah. Dan biasanya walaupun ditaruh di stok, dia tidak akan beku. Semut pun agak segan nak makan. Itu asli. Ya Pak, Bapak perlu beli madu. Di rumah tangga kita perlu ada madu. Tapi jangan taruh di istrinya tak suka. Apa? Kalau madu taruh di apa? Jadi apa? Jadi di madu. Ibu suka tak di madu? Madu suka kan? Bapak boleh ada madu, tapi jangan taruh di. Wah, Bapak sekalian, kita dah berbohong saja Bu. Jangan madu perlu. Kalau kita misalnya sakit, lidah kita kena gigit, taruh madu. Baik. Tapi yang asli, yang bagus harga maut. Macam-macam jenis madu. InsyaAllah. Jadi itu madu untuk kesehatan. 1 minggu 3 kali tak apalah. Pagi. Dan tambah kalau Anda lupa. Fikir kau berpikir sedikit sakit. Anda ataupun anak-anak kita kalau mau meningkatkan kekuatan ingatan, beli kismis yang kecil-kecil, yang agak kemerah-merahan, kecil itu kismis, dimakan satu-satu sebanyak 21 biji sehari. Boleh dimakan 7 dengan menghadap kiblat dan dimakan seperti mengkunyah seperti makan gula-gula. Tak boleh buka mulut. Satu-satu, tapi tak langsung 7 tak boleh. Itu saja. Dimakan seperti makan gula-gula. Dan ada baca doa. Seperti tadi madu dengan kismis kena baca doa terang hati. Apa baca doa terang hati? Banyak. Okey, saya kasih yang spesial malam ini. Buka buku yang berwarna green, yang power punya.
Okay. Halaman 47 daripada buku yang berwarna green ini, halaman 47 dalam surah ini, surah Al-Anbiya ayat ke-79. Ini semua ulama, bukan hanya untuk orang Singapura je, tetapi semua ulama dunia telah sepakat dan dimasukkan oleh para imam, para ulama-ulama dalam kitabnya, termasuk Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menetapkan dalam kitabnya, inilah doa yang paling tahu untuk kita mudah faham, dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab itulah amalkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Ya kalau nak baca tak usah pakai lagu lah. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Minum madu ataupun makan bisnis, insyaallah akan hilang sifat pelupa. Bahkan kalau anda mau menghafal sebuah amalan atau ayat-ayat, cepat hafal. Kalau anda punya anak bebal, susah nak tangkap, baca dikasih, insyaallah. Yalah, kalau anak kecil sekali, itu bukan sama ayat lah. Oh, power itu. Ini daripada Allah kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud alaihissalam. Dapat ilmu, dapat hikmah lagi. Baca ini. Kita. Jadi ini halaman 47. Kalau tak bisa yang seperti ini ataupun tambah lagi, ini yang paling pendek untuk kalau exam, kalau anak kita mau belajar, ini baca supaya kita selalu ingat dan paham. Macam ada screen di depannya. Oh, inilah dari ulama halaman ini. Saya carikan jemaah. Pendek saja, Ustaz. Ini disepakati oleh ulama-ulama hebat tentang terkabulnya doa terang hati yang termaktub di dalam buku halaman 140. Buku warna yang sama. Jadi, halaman 140 ini membantu untuk meningkatkan kekuatan berpikir minda kita. Amantu billah, tawakkaltu ala Allahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lah, wa kafartu bima siwa. 3 kali, paling tidak sekali itu. Ini kuat. Ini untuk menguatkan minda, tidak mudah lupa dan juga mudah menghafal. Ini disepakati banyak ulama. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Abdullah Al-Lahji Makkah, Syekh Ismail Zaid Usman Al-Yamani. Hebat. Bukan susah, benar dia dua baris. Ini bukan hanya untuk anak-anak, kita mengamalkan. Bagus ini. Saya cukup lagi ke hadapan, satu lagi yang lain. Cukup ini sebagai panduan anda jadi pakai. Jadi kalau boleh dengan tips tadi itu. Ini cukup ini saja sebagai tips malam ini kesehatan. Kalau kurang sehat, kena beli jamu segar. Kalau sakit kaki, kena pilih super strong. Tapi ingat, ada pantang larang. Apa pantang larang? Tak boleh minum bir. Tak boleh minum arak. Batal semua jamunya. Ya, kenapa? Sebab itu daripada kiai yang kuat telah dijampingkan berlawanan.
tak boleh makan bangkai ayam pangkong, tak boleh. Itu batal semua, tak sihat. Sebab itu dari para kiai mesti jaga makanan, jangan sampai termakan barang najis. Itu baru sehat. Kalau kita kencing manis untuk mengurangkan gula, kencing manis itu satu sudu dicampur dengan strong, bukan dengan segar. Jangan salah, sepertiga cukup. Bermana satu paket itu boleh dikirakan 3 kali atau 2 kali. Kalau nak campur, segar dengan strong boleh campur, tapi kencing manis campur dengan super strong dan bukan dengan itu sudah mujarab, tidak ada apa-apa masalah. Jemaah saya tahun ini semuanya alhamdulillah bawa jamu itu, bawa sair hari-hari, tidak ada yang tak dapat mengerjakan ngobrol, semuanya beres sehat. Yang sakit kencing manis pun saya terangkan, ingat, selagi kamu boleh melontar, jangan berwakil kepada orang. Kenapa? Salah satu langkah, setiap gerak wahai kita, Bismillahirrahmanirrahim, kejap roh. Sekiranya kamu bikin dosa, satu saja dosa, habis semua. Baru satu batu, ini pula batunya 70 biji batu. Allah. Dia bilang, Ustaz, asal dia sudah kasih duit sama pegawai, suka kepada Ustaz sana untuk ongkos 200 rupiah. Jauh, kira-kira 2 jam lah. Setelah saya terangkan macam itu, yang sakit itu dari Ustaz, saya tak jadi wakil, saya datang sendiri. Saya sendiri melontar, standby LC, oleh LC jadi para pegawai. Tak satu LC pun boleh melontar pula. Pasal apa? Pasal dia tahu fadilah dan mau punya semangat, mau melontar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Itu pasal kalau kita sakit pun jangan takut-takut pergi Mekah, sehat ke sana. Wallah, sehat. Tak ada okey, semuanya okey. Nah, maka nak terangkan pahalanya, jangan pasal ada duit, ada amalan, ada jalan. Jalan itu sehat. Kalau tawaf pagi, pergi umrah, tawaf sa'i, 3 jam, clear. Badan sehat, makan sedap, betul. Jamu jangan tak minum. Kalau tidak jadi konten. Betul. Tapi mandi, pagi-pagi nak mandi sebelum pergi masjid jam 3, mandi dulu. Sampai ke masjid, ambil azan bismillah. Innahu balawani an-nabiyyul amin wa rasulul azim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama zamzam lima shuriba lahu wa ana asruhu litaf'alani wa ana asruhu mustasyan min maradi. Ya Allah, aku minum zamzam ini untuk aku sehat, hilangkan penyakit, murahkan rezeki, banyak ilmu, minum. Sehat, tak ada sakit. Ada zamzam free pun tak payah. Senang. Itu caranya. Jadi di sana orang sakit masih baik sana. Banyak orang asal sakit jadi sehat. Atau sebaliknya, orang sehat jadi sakit. Wah, Allah akan bersama. Allah. Maka untuk tahun ini jemaah jangan lengah-lengah, yang belum berhaji jangan lengah-lengah untuk register, sebab sistem kota tahun ini mungkin ada sedikit perubahan. Kalau di Indonesia 9 tahun baru boleh berhaji. Malaysia juga sama, ada yang 6 tahun, 7 tahun. Ya kalau banyak umur. Kalau kita tak mundur, baik Singapura masih 3 tahun, 5 tahun mungkin ada register. Awal register saja. Belajar saja. Nanti Allah Ta'ala takdirkan 2 juta lebih tahun ini. Hampir-hampir awal tak muat, kemah kurang. Motor penuh. Alhamdulillah. Jangan tak besar, insyaAllah. Jadi jamaah yang belum register dulu, supaya ada kebahagiaan kota, insyaAllah. Dan siapa yang nak belajar di Masjid An-Nahdhah akan bermula awal Februari, awal hari Ahad pagi jam 8. Sihat. Di An-Naim awal bulan Februari hari Ahad jam 10.30 pagi. Di An-Nahdhah, di Al-Iman ada Sabtu awal Februari jam 3 petang sampai asyar.
Satu belajar satu tahun, insya Allah saya berikan jaminan kepada jemaah tahu berkaji. Sebab apa? Kita memperkenalkan kepada jemaah cara-cara terkini untuk mudah paham, insya Allah. Saya doakan, jangan ketinggalan. Mekah itu berlibur, sudah penuh sekali dengan orang. Jadi itulah kita di sana banyak beberapa hajana, kesehatan sebagainya ada semua di sana. Allah. Baiklah, bapak sekalian, itu saja berkenaan tentang tips kesehatan. Amalkanlah. Bukan hanya diberikan di Singapura juga sama, insya Allah. Ada pasal, kalau anda dalam keadaan sakit mata, merah mata, tak boleh makan kurma. Siapa bilang? Siapa bilang? Rasulullah Sallallahu. Makanya dalam agama kita ada pantang. Walaupun kurma itu punya khasiat, tapi waktu sakit mata tak boleh makan kurma. Itu yang semua terjadi. Yang kedua, kalau anda makan semangka, tak boleh bersamaan dengan makan madu. Kalau anda sedang makan madu, tak boleh makan semangka, bahaya. Itu pantang namanya. Ini sama ada yang lebih tidak, dia bahaya. Tak boleh makan madu bersama dengan semangka. Dia ada belajar cara kesehatan. Nah, itu saja bapak sekalian. Insyaallah mudah-mudahan sehat. Yang mana ini kita katakan, oke, ini baru kita sebut kesehatan jasmani. Apa pula kesehatan rohani? Macam mana nak cerah muka kita di depan Allah? Macam mana kita nak happy, seri-seri di depan Allah? Kenapa? Amal lah. Amal soleh lah. Itu aja. Jadi kita nanti happy. Kalau anda kalau anda berumah tangga, ada suami istri, dia ada kebaikan, anak semua jadi anak solehah, anak soleh, maka bersama dengan mereka dihibur di surga. Tapi kalau ada satu anak terpelinting, dua anak terpisah karena tak sama amalnya, tengok mana simpulan kata aja. Nak panggil Tuhan kemana saja? Nak panggil siapa? Nasib kan? Maka kalau boleh anda punya family, punya keluarga, jangan sampai masuk ke neraka. Selamatkan mereka daripada neraka, semua terhibur di surga. Itu ada Al-Quran menerangkan tuh baru. Istri kamu, anak kamu semuanya terhibur di surga karena amal mereka. Kalau tidak. Kalaulah istri lebih baik dari suaminya amalnya, boleh masuk surga, bahkan cuma lebih baik saja. Mungkin suaminya lambat masuk, istri sudah masuk, suami masih pondui. Tak betul ya, betul saja. Bilang betul. Jadi ada orang masuk cepat ke surga, ada masuk lambat, ada yang langsung lambat. Kenapa? Mampir ke jin dulu. Karena azab Allah tetap dipastikan kepada orang yang berdosa. Nah, baik. Kurang 2 menit. InsyaAllah ada masa lagi. Teruskan bermana wujuh yawma idzin na'imah. Ini yang ketujuh. Apa dia? Lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Di mana? Di surga. Yang ayat ke-10, yaitu di surga. Mereka itu dalam surga yang tinggi, bangunan yang tinggi. Wa aqwa, la tasma'u fiha laghiyah. Yang ke-11, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Di sana yang di surga ada mata air yang mengalir. Ada mata air, maksudnya sumber air yang bergerak, yang mancur, yang mancar gitu. Yakni di sana tempat segala kesenangan. Fiha sururum marfu'ah. Yang
ke-13. Di sana ada ranjang-ranjang katil yang ditinggikan. Yang ke-14, wa namariku masufufah, dan ada bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi ada bantal yang lembut, bantal yang sedap. Anda boleh bersandar santai-santai. Wa zarabiyu mabthutha, dan permadani yang terhampar. Ibu nak kalau apa? Minta saja. Nah, kalau merah ada, kalau merun ada, kalau hijau ada. Pilih saja, ditentangkan oleh wildan-wildan. Tahu itu susah. Kalau di dunia kita kempuran tanah pasir kabeh bagus-bagus, di surga ada. Kemudian afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu lain. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana Allah ciptakan dia? Kenapa tanya unta pula? Tanyalah yang lain. Karena ketika itu orang Arab pelihara unta. Unta ini tak sama dengan binatang lain. Apa bedanya? Lain banyak. Unta ini kalau dia bangun daripada bersimpul atau duduk, dia 2 kali. Bukan langsung berdiri, dia 2 kali. 2 kali itu bangun. Dia bangun macam 2 kali jalan. Bangun. Jadi ke belakang, terus ke atas. Duduk sama. Kalau duduk bukan daripada tinggi, dia bukan duduk sekaligus, dia duduk pelan. Jadi orang yang naik itu dia tidak ada. Siapa suruh? Itu disuruh pikir. Disuruh pikir oleh Allah, bagaimana kau tak pikir kau bisa unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Jadi ayat yang berapa? Yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Awak pikir ke aku pikir? Macam mana kau tengok unta itu macam kamu menaik tangga turun tangga. Dan unta ini lainnya, ada satu kantong tempat makanan. Tempat air sepeh. Jadi kalau dia ada di padang pasir, Tuhan tak kasih air panas, keluarkan dia punya sepeh. Air itu dikeluarkan, diminum. Siapa dulu? Itu suruh pikirlah. Apalah yang nuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kau tak pikir kau punya unta itu minum apa? Minum yang ada sepeh. Binatang lain tak ada, hanya unta saja ada sepeh air. Ya kalau kita tak ada sepeh, kena beli botol lah. Sebab unta ini di padang pasir. Jadi kalau dia dalam waktu duha sudah panas, tapi haus, kenapa? Tak kau cakap sama tuannya, cakaplah saya haus. Tak boleh, kau cakap. Tapi sudah ada. Jadi toginya atau majikannya yang punya unta itu dia sudah kasih minum banyak-banyak. Ada togi. Itu suruh pikir. Allah Akbar. Dan unta ini orangnya sabar. Dia tak marah. Dan orang terlalu sabar macam unta. Kalau orang dibangkitkan kemarahannya tak marah, itu keledai. Bagus. Manis dia walam yaqah fahuwa syaitan. Nabi menerangkan siapa yang dimintai maaf, yang dimintai ridhonya tak mau memaafkan, itu syaitan. Sebab syaitan suka jengkel berdegam. Surah. Wa manis dia walam yaqah fahuwa himar. Siapa yang dibangkitkan marah tapi tidak marah, itu himar, keledai yang paling buruk. Ilham. Jangan jadi orang gaib, paham tak? Istrinya Nabi orang diam saja. Itu keledai. Paham tak? Apa lagi tentang sendiri? Siapa bilang? Kamu punya istri apa?
anak durhaka, anak jadi jahat, biarkan saja. Itu selesai. Tak marah anak. Gitu. Ada. Jadi ada balance. Bukan semua susah. Kalau harusnya putar pun tu kacau sangat dia mengamuk juga. Tapi dia angkat banyak. Kami mengatakan, aduh tolong jangan banyak-banyak. Tuannya masukkan daripada Mekah pergi ke Yaman, muatak banyak sekali, unta tak mengeluh, turun berat sekali, tak ada. Turun aja banyak-banyak, tak ada. Dia angkat saja, lupa. Iya, tanya sama orang Arab. Ada pernah komplain tak? Unta kalau dia ditaruh badan, dia angkat saja. Dia angkat. Itu usah. Apalah yang turun dari ibil gaya berkulibat? Kau tak fikir kau punya unta itu macam mana? Fikir. Okey, juga dapat kita kembali. Karena saya ada pergi melawat para meninggal dari lain. Semoga Allah jadikan kuburnya telah terkabul di surga. Dan keluarga saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di hadapan selain daripada meneruskan tanggungan Nahwa Al-Wasyid ini, kami akan berikan tips beberapa kesehatan rohani dan juga beberapa aturan-peraturan di dalam hidup ini supaya kita terus menjadi orang yang cemerlang, insyaAllah. Dan bawalah semua keluarga dan anak-anak kita, karena minggu depan ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Juga siapa pelajar yang ingin memiliki CD, dipilih hasil kita pergi haji tahun ini. Daripada awal zero sampai haddad, dari Singapura ke Jeddah ke Arafah, Abu Dhabi ke Jeddah sampai ke Arafah ke Mina, sampai ke Madinah, semua mobil sana. Kita dapat membayangkan macam banyak sekali pelajaran-pelajaran pengalaman yang berikan kembali panduan dan pelajaran kita. Harganya hanya $10 sahaja, satu CD dan macam-macam sana. Jadi itulah saja, mudah-mudahan semua jemaah yang belum pergi haji dapat pergi haji, yang sudah pergi haji dapat pergi lagi, tapi menunggu 5 tahun. Kalau pergi haji boleh, tapi tunggu 5 tahun boleh register insyaAllah. على هذه النية وعلى كل صالح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Tuan dan puan sekalian, minggu hadapan perlu bawa warna emas doa mustajab. Yang ini untuk berlangan muka supaya anda awet muda tak kata tua. Kemudian ada lagi amal ulama salaf, ini keberkatan rumah tangga dan anak semuanya ada dalam buku warna hijau muda. Jadi besok minggu depan ada 3 amal ulama salaf, doa mustajab dan doa yang tadi yang orang negeri itu. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.